Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab atas kasih cintanya Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kalau kita simak bahwa setelah Yesus melayani orang banyak, memberikan kesembuhan kepada mereka, serta mengadakan mujizat penggadaan roti, dia menyuruh semua orang pergi, termasuk juga para murid. Nah, kemudian Yesus pergi ke atas bukit, mengasingkan diri dan berdoa seorang diri. Ini berarti bahwa doa adalah unsur yang sangat penting di dalam pelayanan Yesus. Nah, namun pertanyaannya bagi kita semua, mengapa Yesus yang adalah Allah perlu berdoa? Mengapa Yesus adalah Allah yang sejati, dia perlu berdoa? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengetahui atau kita harus memahami bahwa Yesus memiliki dua natur, yaitu dia adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Ketika ia berada di bukit, ia berdoa di dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, di dalam doa itu, Yesus berdoa karena kebergantungannya dan ketaatannya kepada Bapa. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30, di situ dikatakan bahwa aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu keputusanku adil, karena aku tidak mengikut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oleh sebab itu, Yesus berserah sepenuhnya kepada Bapa. Kita dapat melihat bagaimana Yesus mengungkapkan keinginannya ketika ia berdoa kepada Bapa. Ini menunjukkan ketaatan bahwa Yesus taat kepada Bapa. Yang selanjutnya bahwa mengapa Yesus berdoa? Karena Yesus berdoa adalah untuk kepentingan manusia. Nah, kita perhatikan bahwa Yesus dapat saja atau bisa saja berdoa dalam hati, namun Dia ingin menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya sebagai manusia atau sebagai orang percaya kita berdoa kepada. Itu bahwa kita harus senantiasa tunduk kepada kehendak Allah Bapa meskipun di dalam situasi yang paling sulit sekali. Nah, kita perhatikan bahwa Yesus berdoa tanpa henti. Ia mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita senantiasa berdoa di dalam segala kesempatan tanpa harus memperhatikan kondisi dalam situasi keadaan kita. Itu menunjukkan bahwa kita itu taat kepada Tuhan sebagaimana Yesus tunduk kepada Bapa. Nah, Yesus mengajarkan kepada manusia bahwa di dalam doa yang terpenting adalah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Di mana Yesus sendiri menunjukkan bahwa di dalam setiap pencobaan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Di mana melalui cara Yesus berdoa kepada Allah Bapa menunjukkan bahwa ia taat kepada Bapa dan ia taat kepada kehendak Bapa. Dan juga ia mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya supaya kita berdoa, kita harus memiliki komitmen dan kita harus memiliki iman yang kuat, atau kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita taat kepada kehendak. Oleh karena itu, saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya
kita mengikuti teladan Yesus Kristus, di mana ia berdoa menunjukkan bahwa ia taat kepada Bapa, dan kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus memiliki ketaatan sama seperti yang Yesus miliki. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan singkat yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.